teman. Oke. Untuk untuk itu, agar mengefisiensikan waktu, marilah kita buka diskusi literasi hari ini. Yang terhormat kepada para pengurus Gerbasi, yang kami hormati para pengurus Dikata, yang kami hormati Sobat Literasi Jalan Palembang. Selamat datang di diskusi literasi atau kurasi yang pertama, di mana pada episode 1 ini akan membahas tentang memahami pentingnya literasi dan peran anak muda. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang konsep literasi dan juga perannya dalam kehidupan, serta memahami peran kritis yang dapat dimainkan oleh anak muda yang dapat mempromosikan literasi di kalangan teman-teman. Oke, sebelumnya izinkan saya memaparkan rangkaian acara pada webinar kali ini. Yang pertama akan ada pembukaan, kemudian ada sesi webinar yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan peserta, lalu akan diakhiri dengan penutup dan foto bersama. Baik, tentunya pada kesempatan ini telah hadir pembicara-pembicara hebat dari berbagai gerakan literasi yang akan memaparkan presentasinya, yaitu ada Kak Putra Amin, selaku Ketua dari Gerakan Bangkit Literasi, kemudian ada Kak Widya Antika, co-founder dari Dikata, dan Kak Hardi Saputra dari Sobat Literasi Jalanan Palembang. Oke, mari kita sapa pembicara kita, ada Kak Putra, Kak Widya, dan Kak Hardi. Halo, selamat malam kakak-kakak semua. Boleh dong Halo, selamat suaranya? malam, Tasya. Ada Halo, suaranya nggak masuk? halo Natasha. Suara saya masuk? Ya, masuk suaranya Kak Putra, Kak Widya. Saya masuk. Oke, halo selamat malam semuanya. Selamat datang, teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih nih kepada para pembicara yang telah berkenan untuk sharing dengan kita pada malam hari ini. Bagaimana nih kabarnya kakak-kakak semua dan sedang apa kesibukannya dalam beberapa waktu ini? Mungkin bisa dari Kak Putra dulu, baru Kak Widya dan juga Kak Hardi. Oke, halo teman-teman. Eh, Kenalkan, sebelumnya nama saya Putra. Eh, Selamat datang juga teman-teman yang sudah hadir. Ada Bang Hardi, Kak Widya, teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang paling keren juga ada moderator saya, ada Natasha. Eh, itu aja mungkin kali ya. Itu dulu. Oke, selanjutnya mungkin Kak Widya, silakan Kak Widya. Oke, halo selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah ikutan join di webinar kali ini. Terima kasih juga buat tim Gerbasi, Sobat Literasi Jalanan, dan juga ada perwakilan dari tim Dikata yang join malam ini. Selamat malam dan semoga nanti bisa enjoy mengikuti sesi sharing-sharing sampai akhir nanti ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Widya. Mungkin dari Kak Hardi, apakah sudah hadir? Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas Kak Hardi. Boleh silakan. Terima kasih, Kak Natasha, untuk kesempatannya. Selamat malam, Bang Putra, Mbak Widya, dan juga tentunya moderator, Mbak Tasya, serta teman-teman peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Salam kenal, saya Hardi Saputra. Biasa teman-teman bisa panggil saya Bubut. Jadi malam hari ini kita akan sharing-sharing teman-teman. Saya di sini juga banyak belajar dari teman-teman. Jadi kalau nanti ada yang mau diskusikan, monggo. Terima kasih sudah meluangkan waktu di waktu malam ini. Besok pagi kita mau kegiatan, tapi semangat teman-teman luar biasa. Saya sini jempol. Semoga kita bisa terus bersilaturahmi dan nanti diskusinya berjalan dengan lancar. Terima kasih teman-teman. Semangat literasi. Amin. Terima kasih Kak Hardi. Wah, keren banget ya para penggerak ini tetap produktif di tengah kesibukannya. Oke, baik. Sepertinya para pembicara kita sudah pada siap nih dan tentunya teman-teman pasti sudah tidak sabar ya untuk mendengar pemaparan dari mereka. Oleh karenanya, untuk mengefisiensikan waktu kepada Kak Putra, kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Natasha selaku moderator dan selamat datang teman-teman semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya dan saya apresiasi betul teman-teman semua sudah apa namanya ikut berpartisipasi di episode pertama. Semoga teman-teman juga tetap masih ikut bergabung di episode kedua yang mungkin akan lebih seru, akan lebih menarik dan juga akan lebih apa namanya lebih lebih baik dibanding yang sebelum-sebelumnya. Mungkin sebelumnya biar menambah semangat bisa kasih emot-emot api dulu kali ya di chat. Kalau yang nggak mau on cam, kita pengen lihat dulu nih semangat teman-teman semua bisa chat
di room chat, bisa kasih emot, bisa kasih apapun. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, saya izin untuk apa namanya sharing-sharing bareng ke teman-teman semua. Artinya bukan ingin menggurui atau bukan ingin merasa paling benar, tapi apa namanya kita bisa berbagi perspektif di sini bersama. Dan eh, mungkin bisa langsung saya share screen saja ya, teman-teman. Sebentar. Oke, baik sebelumnya teman-teman, terima kasih atas waktunya. Di kesempatan kali ini, saya ingin berdiskusi bareng teman-teman terkait bagaimana memang literasi sebagai pendorong perubahan bagi anak muda. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung di room chat ataupun langsung bisa berbicara, itu dipersilahkan nanti. Saya mungkin akan sedikit memberikan apa namanya perspektif dari teman-teman Gerbasi terkait bagaimana tentang literasi sebagai pendorong perubahan bagi anak muda. Mungkin yang pertama kita awali dengan sebuah quotes dari Mas Menteri Nadiem, bagaimana ia membuat suatu kebijakan juga khususnya tentang literasi, bahwa literasi bukan hanya kemampuan membaca, teman-teman, tapi kemampuan menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Nah, jadi memang literasi saat ini apa namanya merupakan sebuah konsep yang memiliki makna yang sangat dinamis, kompleks, dan terus ditafsirkan dan didefinisikan oleh berbagai macam sudut pandang, berbagai macam tokoh. Tapi memang kalau secara pengertian, saya boleh mengutip di Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa literasi memiliki 3 makna. Nah, bahkan KBBI aja punya 3 makna. Yang pertama adalah terkait bagaimana kemampuan menulis dan membaca. Yang kedua, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Dan yang terakhir adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Nah, lalu pertanyaannya adalah, mengapa sih literasi penting? Jadi ada beberapa faktor yang coba ingin saya sampaikan, mulai dari bagaimana kita dapat mengakses informasi, lalu selanjutnya eh, apa namanya literasi juga sebagai akses pengembangan diri. Nah, terkait bagaimana mengakses informasi, literasi ini memberikan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, dan menganalisis informasi. Nah, teman-teman di sini kan kita masuk pada era digital, di mana saat ini bisa dikatakan sebagai informasi sangat-sangat melimpah, atau overload informasi bahkan. Itu udah kelebihan informasi. Nah, jadi kalau tidak dibarengi dengan kemampuan informasi tadi, bagaimana pengertian dari KBBI, kita dapat mengolah informasi, lalu apa memahami informasi, kita ketika sudah ada kemampuan literasi, kita juga akan bisa tidak terjebak dalam aliran informasi yang salah atau berita bohong atau berita hoax. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus menganalisis informasi yang ada. Yang kedua adalah terkait pengembangan diri. Nah, ini juga penting. Terkait pengembangan diri di sini literasi eh, dapat memungkinkan seseorang untuk berkembang secara pribadi dengan membaca dan memahami konsep, pandangan serta ide atau wawasan, dan empati, pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan di sekitarnya. Itu penting. Jadi pentingnya literasi juga sebagai pengembangan diri. Lalu yang ketiga, ini yang tidak kalah penting yaitu adalah terkait mendorong partisipasi publik. Nah, literasi ini juga dasar partisipasi aktif dalam masyarakat. Mungkin di sini Kak Widya, Bang Hardi sudah sangat apa namanya, sudah sangat punya pengalaman gitu di masyarakat. Jadi ini juga salah satu cara untuk berpartisipasi gitu, aktif dalam masyarakat. Di mana ketika orang-orang pemahaman literasinya baik, dia juga peka akan isu-isu sosial dan juga politik di dalamnya. Nah, artinya ketika sudah peka dalam hal tersebut, teman-teman bisa mendorong diskusi-diskusi yang lebih substantif dan juga mendorong suatu kebijakan. Selanjutnya adalah terakhir terkait pemecahan masalah. Nah, literasi di sini juga mengajarkan kita tentang tadi informasi dan juga bagaimana memproses dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk berpikir kritis, problem solving, merencanakan tindakan, itu adalah aspek penting yang dapat membantu kita mengatasi tantangan yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah pertanyaannya adalah bagaimana peran anak muda? Di sini
Kita bisa berbagi, kalau menurut saya ada 3 hal yang sekiranya dapat kita lakukan, paling rasional dan paling memungkinkan kita bisa jalankan. Yang pertama adalah terkait bagaimana partisipasi. Partisipasi literasi di sini adalah anak muda dapat terlibat dalam berbagai inisiatif gerakan literasi yang ada, baik dalam skala lokal maupun internasional. Hal ini dapat meliputi kerjasama dengan perpustakaan, pemerintah, NGO, bahkan swasta, serta melibatkan komunitas dan gerakan yang peduli terhadap literasi untuk bersama-sama saling bergerak, berjuang, dan berkolaborasi untuk masa depan literasi yang lebih baik lagi. Lalu selanjutnya yang kedua adalah pemanfaatan teknologi. Teman-teman di sini pasti tidak jauh-jauh dengan yang namanya gadget dan juga tidak jauh-jauh dengan yang namanya media sosial. Nah, teknologi ini menjadi alat yang powerful untuk memperkuat literasi anak muda. Nah, pengembangan aplikasi dan platform digital yang menarik, interaktif, dan edukatif dapat membantu meningkatkan minat dan kemampuan literasi anak muda di Indonesia. Anak muda dapat menciptakan konten di medsos yang edukatif seperti blog, video, atau podcast. Nah, di sini sama halnya dengan Gerbasi. Gerbasi juga akan fokus terkait bagaimana pemanfaatan teknologi saat ini. Seperti halnya kita sekarang, pemanfaatan teknologi Zoom saat ini kita mungkin tidak harus datang tatap muka secara offline, kita tetap bisa tatap muka walaupun dengan di dalam jaringan atau daring. Yang terakhir yang bagi saya sangat penting adalah bagaimana terkait pendidikan sebaya. Nah, pendidikan sebaya ini yang dimaksud adalah anak muda dapat berperan sebagai pendidik sebaya untuk meningkatkan literasi di kalangan teman-teman mereka. Nah, mungkin Kak Widya, Bang Hardi, dan teman-teman semua, mungkin kita usianya tidak beda jauh. Artinya apa? Artinya dengan salah satu cara seperti ini, saya pikir dengan diskusi, dengan lokakarya, ataupun membentuk gerakan literasi, ini kita dapat juga berperan gitu dalam literasi. Tentunya kita harus saling dukung, harus saling membesarkan, saling berkolaborasi, dan juga apa namanya saling memberikan dampak bersama. Nah, dengan pendekatan yang dekat dan serupa usia, pesan mengenai pentingnya literasi lebih mudah diterima dan dimengerti oleh rekan sebaya. Nah, mungkin eh, itu saja sedikit dari saya terkait bagaimana apa namanya membahas terkait peran literasi bagi anak muda dan juga sedikit membahas tentang bagaimana pengertian literasi yang mana sudah dipahami bahwa literasi mungkin nanti Kak Widya bisa menjelaskan literasi dalam sudut pandangnya, Bang Hari dalam sudut pandangnya, itu bagi saya tidak ada yang salah karena memang literasi itu sangat dinamis dan kompleks seperti itu. Perkembangan zaman makin maju artinya setiap hal yang sekiranya dapat bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat dan juga dapat berpengaruh dalam tantangan global hari ini, yaitu sudah termasuk dalam nilai-nilai dari literasi tersebut. Jadi kita jangan hanya terpaku bahwa literasi hanya sebatas membaca, karena secara data di lapangan bahwa terkait melek aksara di Indonesia itu kondisinya sudah cukup baik. Artinya bahkan masyarakat sudah bisa membaca. Tetapi bagaimana tentang mengerti dan memahami konteks dari si bacaan tersebut, itulah yang masih menjadi tantangan kita. Makanya banyak masyarakat yang masih termakan hoax, banyak masyarakat yang belum mengerti apa yang dibaca, dan itu merupakan eh, tugas-tugas kita semua untuk bagaimana caranya memahami terkait literasi. Mungkin itu. Kak Sorry Putra, Pak, mohon maaf, suaranya kayaknya masih di mute ya. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja sedikit dari saya terkait bagaimana memahami literasi yang eh, sudah disampaikan dan izin Kak Widya dan Bang Hari mungkin bisa menyampaikan perspektifnya terkait literasi dan juga teman-teman juga nanti bisa bertanya dan berdiskusi bersama. Terima kasih. Oke, baik.
Terima kasih kepada Kak Putra atas penjelasannya ya. Sangat menggugah sekali nih topiknya. Aku setuju sekali dengan Kak Putra bahwa literasi itu penting banget dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Dan dari penjelasan Kak Putra sendiri, tadi dapat ditemukan bahwa pentingnya literasi itu tercermin dari beberapa aspek, masuk akses informasi yang benar, lalu pengembangan diri dan juga partisipasi publik yang aktif, serta kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis. Nah, anak muda juga dapat berpartisipasi dalam inisiatif literasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada serta menjadi pendidik untuk teman-teman sebayanya dalam hal meningkatkan literasi di kalangan mereka. Seperti itu. Oke, baik teman-teman masih fokus dan semangat kan ya? Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita persilakan kepada pembicara selanjutnya yang juga keren banget, yaitu Kak Widya. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Oke, baik Natasha, terima kasih banyak buat waktu yang telah diberikan. Sebelumnya boleh dibantu share screen-nya, Kak. Tadi udah aku kirim ke Bang Putra. Oke, bentar ya Kak. Oke. Teman-teman masih semangat Kak buat Seperti ngikutin sesi webinar kali ini? Oke. Sudah Thank you, Kak. terlihat Kak Oke, presentasinya? Oke. udah terlihat. Thank you udah dibantu. Teman-teman masih semangat ya buat ngikutin webinar kali ini. Harus semangat dong. Makin malam harus makin semangat, jangan makin loyo. Tadi udah sempat dipaparin ya sama Bang Putra terkait apa sih literasi itu, terus pentingnya peran anak muda terhadap perkembangan literasi. Nah, di sini aku mau nyampein sekilas tentang memahami pentingnya literasi dan peran anak muda. Oke, selanjutnya Kak. Nah, mengapa sih kita tuh harus memahami bahwa literasi itu penting dan sangat dibutuhkan? Sebelumnya teman-teman udah paham ya, pasti udah familiar banget tentang arti dari literasi sendiri. Apalagi tadi udah dijelasin sama Bang Hardy. Gimana kalau literasi itu bukan hanya soal membaca, bukan hanya soal menulis, tapi sebenarnya literasi itu punya arti, punya makna yang begitu luas sekali. Di sini aku mengartikan literasi itu sebagai sebuah pemahaman bagaimana cara kita memahami sebuah konsep, bagaimana kita memahami sebuah bacaan yang telah kita baca. Nah, soal membaca dan menulis itu adalah sebuah hal yang mendasar sekali terkait literasi. Nah, kayak misal nih, ketika kita membaca sesuatu, kadang tuh orang-orang kan cuman baca sekilas. Nah, di situ perannya literasi itu kita tuh jangan hanya cuma membaca doang, tapi gimana sih caranya agar sesuatu bacaan, sesuatu tulisan yang kita baca itu bisa bermanfaat, bisa membuahkan hasil. Nah, itu terkait dengan yang dinamakan dengan pemahaman konsep. Nah, mungkin itu soal sekilas tentang apa sih literasi. Tadi lebih lengkapnya udah dijelasin sama Bang Putra di awal tadi. Oke, bisa lanjut Natasha? Nah, karena tanpa berliterasi itu kita akan menghadapi sebuah problematika berikut yang mungkin akan bisa terjadi. Oke, bisa dilanjut? Nah, dua kemungkinan tersebut yang bakalan kita temuin ketika kita tidak benar-benar memahami tentang literasi itu, salah satunya yaitu disinformasi. Nah, pastinya teman-teman kan disinformasi itu adalah kesalahan penyampaian informasi yang benar. Nah, ini tuh banyak banget dan sering banget terjadi di lingkungan sekitar kita. Kayak aku ambil sebuah contoh nih. Misalkan ketika kita membaca sebuah informasi, sebuah berita A. Nah, pas di situ ketika kita membaca itu kita bukan nggak membaca sampai akhir, nggak benar-benar memahami sampai akhir, hanya membaca sekilas-sekilas doang. Pasti yang kita dapetin itu beda lagi. Maksudnya dalam artian beda dari apa ya, tidak sesuai dengan makna atau apa maksud dari tulisan yang ditulis. Nah, dari hal itu tuh udah bakalan muncul disinformasi.
kalau kita selesai baca, terus kita kasih tahu ke orang lain yang belum baca, misalnya nih, tadi aku baca berita tentang ini nih, isinya tuh tentang ini, terus pas kita nyampein ke orang lain itu ternyata nggak sesuai sama apa yang kita baca. Karena kesalahannya di tadi, kita nggak benar-benar memahami apa yang kita baca tersebut. Nah, terus yang kedua, bakalan menemukan hoax. Nah, ini yang familiar banget, yang sering terjadi, yang mungkin udah nggak asing lagi, banyak bertebaran hoax. Nah, hoax itu muncul juga sama kayak disinformasi, muncul karena kita jarang membaca, nggak baca sampai akhir lah teman-teman. Nah, itu tuh harus harus benar-benar kita antisipasi dengan sangat sih. Jadi biar nggak muncul hoax-hoax yang lain gitu. Boleh dijelaskan? Nah, dari dua kemungkinan di atas itu, dapat kita simpulkan bakalan sering terjadi yang namanya tiga hal. Keributan, kesalahpahaman, terciptanya hubungan yang tidak sehat. Nah, ketika hal tersebut itu terjadi antara satu orang lain dengan antara satu orang dengan yang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kenapa kok sampai muncul ketiga hal tersebut, yaitu keributan, kesalahpahaman, terciptanya hubungan yang tidak sehat, itu karena kita nggak benar-benar memahami, teman-teman. Jadi, kita tuh jangan, ya pokoknya harus benar-benar memahami dan menyukai literasi gitu. Biar biar apa sih? Biar wawasan kita bertambah, biar pengetahuan kita bertambah. Apalagi kita sebagai anak-anak muda nih, sebagai generasi muda, sebagai generasi yang nantinya bakalan membawa perubahan perubahan yang paling kompleks ialah terkait dunia pendidikan. Nah, ketika kita malas membaca, pengetahuan kita bakal berkurang. Makanya kita harus sering-sering membaca, memahami benar-benar supaya pengetahuan, wawasan kita itu bisa bertambah dan tidak terjadi kesalahpahaman ataupun tidak terjadi hal-hal yang kurang diinginkan. Oke, bisa dilanjut. Nah, dari permasalahan di atas itu, mari kita temukan solusinya melalui jawaban dari dua pertanyaan berikut. Bisa dilanjut. Apa sih peran kita sebagai anak muda agar hal tersebut tuh dapat kita hindari dan tidak terjadi? Terus, mengapa anak muda itu berperan penting dalam upaya menggerakkan literasi di masyarakat? Oke, kita bahas dari peran kita sebagai anak muda agar hal-hal tersebut di atas tadi nggak terjadi dan bisa kita hindari. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, peran anak muda. Anak muda itu sekarang kan kita kan apa ya zamannya digital, melek digital, terus kayak apa ya ngikutin tren dan lain sebagainya. Nah, peran anak muda di literasi itu sangat dibutuhkan sekali ya teman-teman. Nah, bisa dimulai ada tiga peran yang paling kompleks banget. Yang pertama yaitu dimulai dari diri sendiri. Aku mau tahu dong teman-teman di sini dalam sehari berapa lama teman-teman ngeluangin waktu buat membaca, entah membaca buku digital ataupun buku fisik ataupun ya pokoknya berapa menit, berapa jam teman-teman bisa ngeluangin waktu buat sekedar membaca. Boleh kirim chat ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita kan dimulai dari diri sendiri ya. Usahakan teman-teman di sini tuh meluangkan waktu paling enggak ya 10 menit dalam sehari untuk membaca. Kenapa sih? Karena ketika ya mungkin awalnya cukup berat ya teman-teman. Kayak 10 menit lama deh kayaknya aku nggak bisa, kebanyakan ada kesibukan lain jadi nggak bisa baca. Mungkin awalnya bakalan sulit, tapi teman-teman harus bisa apa ya, bisa melawan, harus bisa membiasakan diri supaya pokoknya harus ada di schedule lah 10 menit buat membaca, entah membaca digital atau buku fisik, pokoknya harus bisa meluangkan waktu 10 menit karena misal kita apa ya, kita luangin, kita targetin, bakalan bisa menjadi sebuah kebiasaan dan bahkan bisa setiap hari tuh kita bisa meluangkan waktu lebih dari 10 menit buat membaca. Itu bisa dijadikan kebiasaan buat teman-teman ya. Terus yang kedua, dimulai di lingkungan terdekat.
Kayak perlahan memberi edukasi kepada orang-orang terdekat untuk minimal paham apa manfaat dari membaca. Nah, teman-teman mungkin di sini apa ya sering ketemu anak-anak kecil ataupun anak-anak sebaya seperti yang dibilang Bang Putra tadi ya. Dimulai dari orang-orang terdekat. Ketika teman-teman di sini ada waktu luang, coba diajak anak-anak kecil sekarang kan kebanyakan itu kecanduan gadget ya teman-teman. Nah, bisa dari diri kita sendiri tuh sebagai anak muda kita ajakin mereka, ayo adik-adik belajar, ayo adik-adik kita belajar membaca, kita belajar. Ya, kita mengenalkan literasi kepada mereka, utamanya ke anak-anak kecil sih teman-teman, biar mereka itu nggak punya kecanduan bermain gadget. Terus yang ketiga ada dimulai dari lingkungan sekitar, yaitu mulai mengajak masyarakat untuk bergabung dalam kegiatan baca bersama. Nah ini sama kayak yang tadi, kita bisa mengadakan sebuah program kecil-kecilan, misalnya nih, mungkin teman-teman di sini punya banyak buku yang nganggur ya di rumah. Nah, itu tuh sebenarnya bisa menjadi peluang buat teman-teman menggalakkan literasi. Ya, bisa di depan buku-bukunya itu buku-buku yang masih layak baca, kita taruh di depan rumah, terus kita ajakin, misal ada anak-anak yang lewat, ayo adik-adik kita membaca sebentar yuk, di sini kakak ajarin membaca. Nah, lewat forum ataupun kegiatan itu, nanti teman-teman selipkan atau masukkan pentingnya literasi di situ. Jadi biar mereka itu tahu gitu. Utamanya ini di sini tuh paling penting adalah teman-teman harus lebih dekat ke orang tua, anak-anak ataupun orang tua di sekitar teman-teman sih. Kayak orang ya pokoknya dari lingkungan sekitar gitu teman-teman. Terus bisa dilanjut Kak? Nah, ada pertanyaan nih, mengapa harus anak muda yang berperan? Kenapa harus anak muda yang berperan? Di sini ada 3 hal. Yaitu pemikiran anak muda itu lebih mudah beradaptasi dengan tren yang berkembang. Jadi kan kita kan mudah beradaptasi dengan tren yang berkembang ya. Jadi kita bisa mengemas gimana sih agar literasi itu lebih menarik, agar literasi itu lebih banyak diminati. Nah, kita lewat apa ya? Lewat tren kita karena kita kan nggak harus biar bisa mengikuti tren gitu loh teman-teman. Jadi nggak monoton kalau kita misal mengadakan kegiatan literasi kayak bisa kita adakan apa ya, mungkin lapak bacaan ataupun apa ya, bazar buku. Nah, di bazar buku itu nanti kita bisa sekalian menyelipkan agenda kayak apa ya, kampanye soal literasi gitu. Terus yang kedua, jika dikumpulkan dalam satu komunitas yang sefrekuensi, anak muda itu cenderung bebas mengemukakan ide-ide baru. Seperti yang sekarang ini kita kan bertemu dalam sebuah forum webinar. Ada Bang Putra, ada Bang Hardi yang juga salah satu pegiat literasi gitu. Nah, pasti kalau kita ketemu dalam suatu forum, banyak ide-ide yang bermunculan, nanti ide-ide tersebut disatukan, terus kita adakan entah sebuah proyek ataupun ya apapun itu pasti kan ada banyak ide dari segala macam pemikiran kan. Terus yang ketiga ada anak muda memiliki daya juang dan daya ingin belajar itu yang lebih. Nah, ini kan yang apalagi kita kan anak muda pasti lagi senang-senangnya belajar. Jadi kita memiliki daya juang belajar yang lebih dibandingkan dengan mungkin orang-orang yang lebih lebih tua dari kita gitu. Karena semangat anak-anak muda kan masih membara banget gitu teman-teman. Oke, selanjutnya Kak. Nah, ini terakhir, so penting banget kan peran kaum muda dalam menggerakkan literasi. Nah, buat teman-teman di sini, usahakan ya kita gabung di komunitas lah. Nah, kita gabung di komunitas orang lain, atau kita pengen bikin komunitas sendiri, ya usah. Ya, yang penting kita bikin sebuah forum lah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi nggak hanya kita sendiri yang dapat manfaat, tapi kita bikin dirikan komunitas biar bareng-bareng dapat manfaatnya. Terima kasih, mungkin cukup itu sharing dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Kayaknya ya kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di room chat nanti di sesi Q&A. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Widya, luar biasa sekali pemaparannya, sangat membuka pikiran kita ya.
Benar banget, tanpa literasi, masyarakat itu beresiko mengalami disinformasi dan juga hoax. Akibatnya juga terjadi keributan, kesalahpahaman, dan juga hubungan yang tidak sehat antara para individu dan kelompok. Jika aku simpulkan nih dari pemaparan Kak Widya, solusinya terletak pada peran anak muda tentunya. Karena pemikirannya tadi yang masih adaptif dan juga kemampuan berinovasi juga dalam sebuah komunitas, serta motivasi belajarnya yang masih tinggi. Anak muda itu bisa mengambil inisiatif dalam membiasakan budaya membaca, memberikan edukasi kepada lingkungan sekitarnya, dan juga mendorong kegiatan baca bersama. Oke, baik. Selanjutnya akan ada presentasi dari pembicara kita yang sangat inspiratif, yaitu Kak Harni. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, boleh dong aku cek dulu semangatnya nih. Boleh dong minta emoticon jempolnya dulu, atau boleh chat di komen. Udah siap belum nih untuk mendengarin presentasi selanjutnya? Mana teman-teman semangatnya? Udah siap belum nih buat dengerin presentasi yang terakhir? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita kepada Kak Hardi, kami persilakan waktu dan tempatnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Jelas Kak Natasha, suara saya jelas? wabarakatuh. Suaranya jelas, Kak. Oke, siap. Sebenarnya terima kasih nih Bang Putra, Kak Widya yang sudah mengajak kolaborasi. Jadi mungkin sedikit cerita teman-teman, kami bertiga ini merupakan mente ya di Akademi Relawan kemarin. Kita ada kegiatan bareng dan alhamdulillah hari ini bisa buat kegiatan bareng nih tiga komunitas gitu, ada Gerbasi, ada Dikata dan juga Sobat Literasi Jalanan. Sebelumnya mungkin perkenalan lagi, ada yang baru bergabung, nama saya Hardi Saputra, tapi teman-teman bisa panggil saya Hardi atau Bubut. Saya asal Palembang dan berasal dari komunitas Sobat Literasi Jalanan Palembang. Izin Kak Putra, tadi ada barusan aku kirim materi yang terbaru Kak, mohon di share, maaf ya. Karena tadi seharian ada aktivitas di luar, jadi ini baru ngedit-ngedit dikit materinya, jadi mungkin tidak sebagus Bang Putra dan juga Kak Widya nih materinya. Oke, bisa dibantu Kak? Oke, oke. Next. Oke, gerakan kalau tadi kita bicara Kak Bang Putra, Kak Widya udah menjelaskan literasi itu seperti apa, terus juga ditutup dengan Kak Widya yang bilang, ayo kita gabung, ngajak anak muda untuk gabung di gerakan komunitas atau apapun itu agar bisa sama menyebarkan virus literasi. Nah, di kesempatan ini saya coba untuk memaparkan tentang gerakan komunitas literasi, khususnya juga yang kami kerjakan bersama teman-teman di Sobat Literasi Jalanan ataupun juga komunitas literasinya di kota Palembang. Lanjut Kak. Oke, yang sering kita dengar nih, biasanya peringkat literasi Indonesia itu terendah gitu kan, berdasarkan penelitian dilakukan oleh PISA, itu tahun 2018 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat 72 dengan skor 371 dan 78 dari total 78 negara untuk kategori membaca. Terus juga berdasarkan uh, The World Most Literate Nation Study, Indonesia berada di peringkat 60 dari total 61 negara yang disurvei. Bahkan dari 1.000 orang Indonesia hanya satu orang yang rutin membaca buku. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Mbak Najwa Shihab, Duta Baca Indonesia sebelumnya, bahwasanya sebenarnya bukan minat baca atau minat literasi masyarakat Indonesia yang rendah, tapi apa? Hak akses terhadap buku teman-teman. Mungkin sedikit sharing, kami pernah Sobat Literasi Jalanan itu mendonasikan buku di salah satu sekolah dasar teman-teman di daerah Kabupaten Muara Enim, kalau nggak salah di Semende Darat Ulu. Itu buku pelajaran, satu buku pelajaran dibaca oleh 3 anak. Artinya eh, akses terhadap buku itu yang minim, bukan berarti minat baca yang rendah teman-teman. Kalau akses terhadap bukunya itu diperbanyak, dipermudah gitu, bisa jadi peringkat-peringkat yang kita lihat tadi itu kita jauh di atasnya gitu kan, tidak terendah gitu. Itu yang menurut saya pribadi menganalisa apa yang disampaikan oleh Mbak Najwa Shihab, bahwasanya ya memang hak akses yang terhadap bahan bacaan itu yang penting, bukan berarti minat baca kita atau minat literasi kita yang rendah. Lanjut. Nah, lantas apa sih yang bisa kita kerjakan?
teman-teman Gerbasi, teman-teman di Kata, dan juga Sobat Literasi Jalanan hari ini mencoba untuk membantu menyebarkan virus literasi. Melalui apa? Melalui komunitas literasi atau gerakan literasi. Begitu banyak gerakan literasi hari ini, teman-teman. Kalau kita ambil tagline dari Perpustakaan Nasional, kalau nggak salah literasi untuk kesejahteraan ya, yang disampaikan oleh Kak Widya tadi gitu. Nah, artinya literasi bukan sekedar baca tulis seperti yang disampaikan oleh Bang Putra tadi, tapi bagaimana kegiatannya lebih banyak penanaman-penanaman apa yang setelah dibaca diaplikasikan. Maka dari itu pentingnya kita komunitas literasi ataupun taman baca masyarakat yang hari ini hadir di tengah-tengah masyarakat, teman-teman. Hingga saat ini komunitas literasi itu menjadi instrumen penting menumbuhkan minat baca. Konsepnya yang lebih fleksibel dan jangkauannya yang mencapai pelosok membuat komunitas membantu betul-betul kerja dari literasi ini, teman-teman. Kita tahu kadang kita ke perpustakaan daerah ataupun perpustakaan sekolah, perpustakaan kampus. Apa yang kita rasakan, teman-teman? Pasti yang kita datang sana hanya untuk cari referensi untuk tugas ataupun juga mengerjakan skripsi. Yang juga petugas jaga kampusnya juga kadang serem-serem nih. Kita mau diskusi juga sungkan, ngobrol juga nggak bisa gitu kan. Maka dari itu kehadiran komunitas literasi hari ini merupakan oase bagi teman-teman yang pengen sekaligus sharing gitu kan, apa buku yang dibacanya hari ini, terus juga diskusi dengan teman-teman para penulis yang lebih fleksibel, lebih santai gitu. Bisa jadi sambil ngopi gitu di kedai-kedai kopi, sharing buku yang sudah dibaca, apa yang didapat dari buku bacaan tersebut seperti itu. Nah, peran tersebut makin nyata, teman-teman. Kita lihat hari ini gitu banyak sekali komunitas literasi yang bertebaran di Palembang, di Sumatera Selatan sendiri pun ada beberapa komunitas literasi hari ini, teman-teman. Dilihat literasi sepertinya akan tumbuh justru bukan dari jantung-jantung lembaga pendidikan, tetapi dari komunitas-komunitas yang kulturnya terus bergerak tanpa tendensi apa-apa. Kita ada kesadaran, ada kepedulian terhadap minat literasi yang kita lihat di daerah kita. Makanya akhirnya kita mendirikan atau membuat gerakan komunitas literasi, teman-teman. Lanjut. Nah, tentunya hidupnya komunitas literasi ini menjadi satu jaringan penting agar generasi kita mengalami gap literasi, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga menjadi yang lebih besar lagi. Kalau tadi Kak Widya menyampaikan, mungkin kita sebelum tidur membiasakan diri membaca buku 10 sampai 15 menit. Nah, itu menjadikan salah satu aktivitas kita untuk pribadi dulu nih, baru nanti kita coba untuk mengajak teman-teman yang lainnya. Nah, kita lihat juga hari ini apa komunitas literasi dapat menyebarkan literasi di tengah masyarakat luas dengan berbagai cara. Ada yang di taman kota, ada juga di apa namanya itu di destinasi wisata, beragam yang bisa mereka lakukan gitu, teman-teman. Dan kegiatannya juga tidak monoton gitu, sekedar membuka perpustakaan jalanan ataupun juga diskusi, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborasikan, teman-teman. Lanjut. Next, Kak. Mungkin ini tidak akan saya baca satu persatu ya, teman-teman. Jadi saya mencoba untuk menarik kesimpulan dari materi yang saya buat ini. Nah, tentunya membuat komunitas literasi itu harus apa ya, diiringi dengan kehadiran teman-teman relawan nih, gitu kan hari ini. Kita lihat sendiri anak muda dari tahun 08, 45, 6, 566, 98 sampai hari ini Gen Z dan generasi milenial mereka menjadi motor penggerak, teman-teman. Mereka menjadi relawan dari zaman dahulu 08 sampai hari ini. Apakah para pendahulu kita, para pahlawan bangsa kita, para pahlawan itu meminta bayaran? Tidak, teman-teman. Tentunya mereka bergerak menjadi relawan. Nah, kehadiran relawan dalam komunitas ini penting. Maka dari itu kita harus tahu nih, apa sih alasan kita menjadi relawan, terutama di komunitas literasi. Yang pertama, tentunya menebar manfaat bagi orang lain. Setiap kali kita open recruitment nih, teman-teman, biasanya yang ditanya pasti, apa sih alasan menjadi relawan? Yang paling banyak pasti jawabannya menebar manfaat bagi orang lain. Benar atau benar, teman-teman? Nah, yang kedua, tentunya kesempatan lebih mengenal diri sendiri dan lingkungan. Nah, kita akan ketemu dengan orang-orang yang satu frekuensi, yang mungkin sama-sama menyukai buku yang sama atau penulis yang sama. Akhirnya kita mengenal diri kita sendiri dan juga lingkungan teman-teman di sekitar kita. Tentunya yang ketiga, mencari pengalaman teman dan pengetahuan baru. Banyak sekali kita ketemu orang-orang baru yang punya perspektif yang berbeda atau bahasa sekarang
point of view gitu kan terhadap pandangan literasi ataupun buku yang dibaca. Tentunya pengetahuan baru dari buku yang kita baca kita bisa diskusikan satu sama lain. Yang keempat, biasa tuntutan pekerjaan lembaga atau organisasi. Nah, biasanya orang-orang yang bekerja mereka punya satu divisi atau satu bidang yang memang khusus untuk mengurusi kegiatan-kegiatan kerelawanan. Nah, biasanya ini tuntutan kerja. Seperti kemarin contoh kami pernah mendapat donasi dari salah satu bank di Palembang. Mereka memberikan donasi nih untuk teman-teman yang bergerak di bidang literasi. Nah, itu merupakan tuntutan pekerjaan. Mereka mengumpulkan buku, akhirnya mereka didonasikan kepada teman-teman komunitas yang membutuhkan. Terus yang kelima, Pak, syarat untuk mendaftarkan diri dalam satu kegiatan ataupun beasiswa. Nah, ini juga kebanyakan. Sekali lagi, biasanya nih teman-teman, mohon maaf kalau ada yang sering banget nih daftar jadi relawan dalam komunitas hanya mengincar untuk kepentingan pribadi. Contohnya mendaftarkan kegiatan pertukaran pemuda antar negara ataupun yang lainnya ataupun beasiswa gitu. Yang terkadang tidak aktif lagi setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, jangan sampai seperti ini teman-teman. Kalau bisa, walaupun kita tujuannya untuk mendaftarkan kegiatan ataupun beasiswa gitu, kita mencoba aktif ketika tujuan kita tadi bisa tercapai gitu teman-teman. Dan yang terakhir, ingin dilihat orang, pencitraan atau mencari eksistensi diri. Boleh saja teman-teman. Hari ini kalau kita kita melihat banyak sekali teman-teman relawan yang mempublikasikan kegiatan-kegiatan kerelawanannya melalui media sosial mereka. Akan tetapi kebanyakan juga kecenderungan mereka, mohon maaf nih dalam tanda petik, hanya untuk pencitraan. Ketika kita tanya terkait gerakan komunitasnya, mereka tidak bisa jawab. Nah, jangan sampai teman-teman alasannya hanya untuk pencitraan. Ketika teman-teman ditanya, oh saya nggak tahu nih kegiatannya apa aja. Aku cuma ikut-ikutan si A, ikutan si B, cuma ngisi waktu kosong daripada eh, di kos-kosan kosong nggak ada kegiatan, mending aku ikut kegiatan komunitasnya. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa alasannya bisa eh, di alasan pertama menebarkan manfaat bagi orang lain, teman-teman. Lanjut. Oke, next. Nah, ini yang terpenting teman-teman. Kolaborasi lintas sektor dalam menyebarkan virus literasi. Saya mendapatkan ini pada saat saya aktif di kegiatan kepariwisataan. Jadi kalau di Kementerian Pariwisata ada namanya Pentahelix teman-teman. Atau ABCGM teman-teman. Akademisi teman-teman. Kita komunitas literasi tidak bisa bergerak sendiri teman-teman tanpa bantuan dari akademisi, dosen, guru, penulis ataupun akademisi lainnya. Nah, mereka biasanya membuat tulisan, jurnal ataupun buku yang bisa kita promosikan, kita bedah bukunya, kita menjadikan referensi dalam gerakan kita, teman-teman. Bisnis, pelaku bisnis ataupun pengusaha, penerbit buku ataupun toko buku. Kita tidak bisa tanpa bantuan mereka. Kita bisa bekerja sama. Seperti di Palembang ini ada ikatan penerbit kalau nggak salah IKP itu teman-teman. Nah terus juga komunitas. Kita mendirikan komunitas tidak bisa bergandengan, tidak bisa lepas dari komunitas lainnya. Kita harus membangun jejaring. Kalau taman baca masyarakat ada namanya forum taman baca ataupun juga pustaka bergerak teman-teman. Nah ini menjadi satu wadah untuk jejaring kita berkolaborasi dengan teman-teman perpustakaan ataupun taman baca dan juga komunitas literasi lainnya bahkan seluruh Indonesia teman-teman. Yang keempat, government. Ada Kemendikbud, Perpustakaan Nasional, PT Pos Indonesia ataupun juga dinas perpustakaan di daerah kita masing-masing. Mereka yang membuat kebijakan, mereka yang membuat peraturan. Maka dari itu kita penting kolaborasi dengan mereka. Dan yang terakhir media teman-teman. Baik itu media cetak, elektronik, online ataupun media sosial. Kita perlu sekali kerjasama dengan mereka. Untuk apa? Mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Agar apa? Agar orang tahu nih bahwa ada komunitas literasi, bahwa ada gerakan literasi yang dilakukan oleh anak-anak muda di daerah. Agar kegiatan ini semakin banyak orang-orang yang ikut bergabung. Baik itu ikut menjadi relawan ataupun juga ikut mendonasikan buku-bukunya kepada komunitas literasi ataupun gerakan literasi. Next. Nah, tentunya meski non formal mengelola komunitas atau itu sama dengan mengelola organisasi. Perlunya struktur, teman-teman. Karena kenapa? Kita pasti akan ditanya ketika kita berhadapan dengan stakeholder lainnya. Ini mana nih strukturnya? Jangan-jangan cuman Bang Putra saja nih ketua, tapi nggak ada pengurus gitu kan. Bener nih, apakah ini komunitasnya resmi atau tidak gitu kan. Nah, ada beberapa teman-teman yang memang sudah mengurus legalitasnya. Biar apa? Kerjasama dengan pihak yang lain itu bisa lebih dipercaya teman-teman. Lanjut. Nah,
Ketika kita bicara komunitas literasi, ini yang apa ya, yang kami kolaborasikan di Palembang ataupun di Sumatera Selatan. Ini beberapa komunitas yang sering kolaborasi, ada kampung dongeng, ada malam puisi, ada rumah baca keliling, ada mari baca, ada juga ruang bebas baca. Bahkan dari himpunan mahasiswa juga mereka ikut buka perpustakaan jalanan, ada Library Science Community, ada juga dari kampus UIN Raden Fata itu FETK Education Care Center, nulis buku Palembang, dan banyak komunitas-komunitas lainnya, teman-teman. Lanjut. Nah, ini komunitas yang kami dirikan, namanya Sobat Literasi Jalanan. Sobat Literasi Jalanan ini kami mengambil momentum Sumpah Pemuda, teman-teman, pada 28 Oktober 2016. Kami mendirikan bersama 4 orang lainnya, yaitu ada Delian, Zaki, Uki, dan Ihsan. Atas keprihatinan kami terhadap minat baca di kota Palembang ataupun juga Provinsi Sumatera Selatan, teman-teman. Maka dari itu kami akhirnya berinisiatif untuk membentuk komunitas ini. Karena kita ketahui bersama, teman-teman, minat baca di Palembang ini ya lumayan rendah juga. Maka dari itu kami akhirnya membuka perpustakaan jalanan dan mendirikan komunitas Sobat Literasi Jalanan. Lanjut. Next. Next saja, ini beberapa dokumentasi kegiatan. Next. Next. Oke, next. Nah, stop di sini. Mungkin yang tadi teman-teman yang ada Golagong sama Kang Maman. Nah, yang paling atas itu ada Kang Golagong, ada Kang Maman, ada yang di bawah Mbak Oki Mandasari, dan di bawah itu ada Mbak Rara Sekar dan Bang suaminya Bang Ben, ya, lupa namanya. Nah, yang saya pengen bilang di teman-teman gini, keempat narasumber nasional ini, teman-teman, kami hadirkan secara free dalam tanda petik. Karena kenapa? Kita akan kesulitan mengundang mereka ke daerah kita karena mereka tentunya akan apa ya, ada yang secara profesional berbayar gitu kan. Kita menyediakan fasilitas tempat menginap, segala macam akomodasi bagi mereka. Nah, kami di Palembang biasa mengadakan sistem tulik, teman-teman. Ketika mereka lagi di Palembang ada satu kegiatan, kami coba untuk menghubungi mereka untuk buat kegiatan bareng. Contoh Kang Golagong. Kang Golagong ini saya ketemu beliau itu di 2017 sampai akhirnya 2018 beliau ke Palembang. Dan tahu teman-teman, kami cuma habis uang 100.000. Itu pun untuk bensin dari mobil teman kami gitu untuk pengantar jemput beliau. Kami bekerja sama dengan Pentahelix tadi. Artinya jejaring-jejaring itu yang kita butuhkan, teman-teman. Kami menghubungin yang punya hotel, kami yang coba menghubungin punya restoran ataupun kafe, dan juga kami coba menghubungi teman-teman dari media dan juga teman-teman komunitas. Akhirnya kita buat kegiatan yang mendatangkan Kang Golagong secara hampir free, cuman kita keluar 100.000. Kita tidak bisa terlepas dari orang-orang yang kita sebutkan tadi, pentahelix tadi, teman-teman. Maka dari itu kita perlu pentingnya kolaborasi. Lanjut. Next. Nah, ini dengan orang-orang dinas, ini kita publikasi di media TV lokal ataupun nasional. Lanjut. Lanjut. Ini kita di koran. Oke, ini di radio. Lanjut. Nah, ini penghargaan pada saat itu. Oke, terakhir mungkin yang pengen saya sampaikan gini, teman-teman. Kenapa perlunya kolaborasi, teman-teman? Karena permasalahan minat ataupun rendahnya tadi, minat literasi di Indonesia ataupun di daerah kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Seperti lingkaran setan yang sulit dari mana mata rantai persoalan itu harus diputus. Kita tidak bisa bekerja sendirian, kita tidak bisa hanya mengandalkan komunitas kita, lingkungan sekitar kita, keluarga kita, tapi kita perlu kerjasama secara menyeluruh, yaitu tadi salah satunya dengan Pentahelix, teman-teman. Maka dari itu hari ini peran anak muda itu bukan anak muda yang berlainan pandangan, tapi kita melawan anak-anak muda yang apa? Yang pesimis, yang apatis terhadap perubahan. Maka dari itu bersyukurlah teman-teman yang hari ini sudah ikut hadir di webinar karena teman-teman ada kepedulian, kecintaan terhadap dunia literasi. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa sekali ya pemaparannya dari
Kak Hardi, ternyata banyak banget loh teman-teman gerakan literasi di luar sana. Jadi sebenarnya banyak banget ya kesempatan kita untuk bisa berpartisipasi, seperti yang dikatakan oleh Kak Hardi tadi. Dan yang paling penting, kalau aku simpulkan dari pemaparan Kak Hardi, pentingnya adalah kolaborasi dalam tiap sektor gitu ya. Kalau di dunia pariwisata disebutnya pentahelix, atau kolaborasi antara government, academics, lalu bisnis, community, dan juga media. Ada 5. Lalu tentunya dari komunitas sendiri, mereka harus bisa berkolaborasi dengan komunitas lainnya untuk bisa mencapai tujuan yang lebih berdampak gitu. Kemudian dari relawan sendiri kita sebagai penggeraknya harus bisa meluruskan motifnya ya, bukan ingin eksistensi ataupun pencitraan, tapi harus diluruskan dulu yaitu untuk menebar kebaikan atau untuk menebar kemanfaatan bagi orang banyak kayak gitu. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan-pemaparan yang luar biasa dari para narasumber. Tentunya teman-teman pasti sudah nyiapin banyak pertanyaan nih yang pengen didiskusikan dengan narasumber kita. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan berikan pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung bertanya dengan menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung dengan menggunakan open mic. Oke, selagi kita menunggu jawaban yang masuk, aku ada pertanyaan nih untuk kakak-kakak pembicara. Tuh, mungkin urutan pertanyaannya dijawab dari Kak Putra dulu ya, lalu nanti Kak Widya dan juga Bang Hardi. Oke, pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bahwa media sosial itu telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak individu yang memungkinkan akses yang lebih mudah dan juga cepat terhadap berbagai informasi yang ada. Nah, berdasarkan pandangan dari kakak-kakak, bagaimana sih peran yang dimainkan oleh media sosial dalam meningkatkan kesadaran literasi di era digital ini? Boleh mungkin dari Kak Putra dulu. Baik, terima kasih sebelumnya. Tadi sebelumnya izin Bang Hardi di Sobat Literasi Jalanan tanggal 28 Oktober ya? Sama Gerbasi juga 28 Oktober, tapi belum setahun, tahun 2022. Jadi nanti 28 Oktober 2023 kita 1 tahun. Eh, jadi terkait medsos ya, benar. Eh, saya rasa kita sudah sepakat bersama bahwa memang medsos ini menjadi alat yang powerful ya. Selain murah, mudah, dan praktis, medsos ini dampaknya sangat besar gitu untuk mempengaruhi atau untuk apa namanya mengajak orang. Misal kita contoh seperti Pandawara Group terkait bagaimana dia memanfaatkan medsos untuk mengajak orang lain bergerak gitu. Nah, sama halnya misal kita juga bisa dengan soal gerakan literasi, bagaimana nanti kita membuat suatu ide-ide konten yang menarik supaya orang lain juga mau bergerak gitu. Itu bisa kita mulai dengan medsos. Makanya kita sepakat bersama mungkin bahwa memang medsos merupakan alat yang powerful gitu. Selain jadi menurut saya seperti ya pisau saja, medsos juga bisa untuk membunuh atau mematikan karakter orang lain, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, kita ambil yang bermanfaatnya, nggak usah diambil yang itu tadi, yang seperti itu. Eh, Memang terkait literasi digital itu juga penting untuk anak-anak, untuk kita, seumuran kita. Mungkin saya pikir kalau sepantaran kita mungkin lebih paham ya dan lebih bisa mengecek informasi terkait berita bohong ataupun tidak. Cuman kan bagaimana terkait anak-anak dan orang tua ini kan juga masih menjadi tantangan. Makanya dengan pemahaman kita literasi khususnya di medsos dan juga platform komunikasi lainnya, ini bisa menjadi salah satu bentuk kontribusi kita juga terkait bagaimana memanfaatkan medsos. Dan mungkin kedua terkait konten-konten yang bisa dibuat untuk teman-teman. Itu tadi prinsipnya mudah, murah, praktis. Tinggal bagaimana kita mengelola dan apa meng-create suatu konten yang lebih menarik. Ya kita apa namanya kita berjuang bersama juga buat teman-teman di Kata juga saya pikir lihat medsosnya juga cukup aktif dan sangat sangat bagus juga dan mungkin bisa kita apa namanya ambil yang baiknya bisa di apa dicontoh dari teman-teman Gerbasi izin nanti ketika mungkin ada hal-hal yang menarik bisa dia bisa dibuat juga di Gerbasi mungkin saya pikir medsos menurut pandangan saya
Seperti itu terkait medsos. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Putra. Mungkin dari Kak Widya atau Kak Hadi yang mau menambahkan, atau kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya nih. Tambahkan boleh, Bung Hardi, Kak Oke, Widya. mungkin dari Kak Widya dulu ya. Oke. Boleh diulang nggak tadi pertanyaannya apa? Oke, untuk pertanyaannya adalah bagaimana sih peran sosial media dalam meningkatkan kesadaran literasi di era digital ini? Oke, peran sosmed. Menurut aku peran sosmed itu penting banget ya buat meminimalisir apa tadi? Sorry. Meningkatkan kesadaran literasi di era digital. Oke, ya benar banget. Peran sosial media itu penting banget buat biar kita bisa menggerakkan pentingnya literasi kepada masyarakat dengan cara kita sering-sering kasih edukasi ke masyarakat lewat media digital. Kayak dari sebuah postingan atau apapun itu, kita kasih edukasi ke mereka tentang pentingnya literasi, tentang kekurangannya literasi, ya pokoknya kita sering-sering update ke sosial media sih, soalnya sosmed kan lagi trending-trendingnya, lagi apa ya, trennya gitu loh. Bisa kita kemas dengan semenarik mungkin agar netizen yang melihat postingan kita itu bisa tertarik dan melirik apa sih kita sampaikan lewat sosmed itu. Mungkin itu sih. Oke, baik Kak Widya. Selanjutnya dari Kak Hadi, boleh di pendapatnya nih dari Kak Hadi. Oke, terima kasih Kak Natasha untuk pertanyaannya. Maaf ya teman-teman kalau tadi saya agak menggebu-gebu karena memang ketika saya menyampaikan materi seperti itu banyak gerakan ataupun agak semangat gitu biar kalau malam ini kan biasanya teman-teman tuh ngantuk apalagi habis makan pasti udah kekenyangan gitu kan. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana sih peran media sosial terhadap minat literasi? Kalau saya lihat gini teman-teman, penting sekali jujur walaupun media sosial kami IG Sobat Literasi Jalanan yang sudah kita dirikan dari 2016 itu di tahun kemarin tidak bisa diakses lagi karena memang kesalahan dari kami gitu kan sampai akhirnya kami buat akun baru dan saat ini belum belum kami posting lagi kegiatan-kegiatan kami. Penting sekali teman-teman, media sosial itu menjadi branding bagi komunitas kita, gerakan kita, ataupun juga media kita untuk menyebarkan virus literasi, mengajak teman-teman untuk giat membaca, mengetahui apa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seputar literasi. Dan itu sangat berperan banget gitu. Kami diajak kolaborasi oleh beberapa komunitas atau stakeholder lainnya, tentunya karena mereka melihat media sosial kami gitu. Nah, sampai akhirnya kita tahu banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun challenge-challenge yang biasa dilakukan oleh komunitas literasi itu di media sosial gitu. Contohnya mungkin teman-teman biasa atau sudah follow dari Instagram Berani Baca. Nah itu ada kegiatan challenge yang bisa teman-teman ikuti kegiatan-kegiatan membiasakan membaca buku. Nanti biasanya kegiatan itu ada diskusi bukunya ataupun komunitas-komunitas lainnya seperti Basi ataupun Dikata yang bisa kita lihat kegiatannya seperti apa. Nah, maka dari itu bagi kami pribadi media sosial itu penting terkhusus untuk membranding komunitas kita agar kita tahu nih komunitas kita ini seperti apa, ada respon positif kah negatif kah dari masyarakat. Kalau respon positif berarti mereka akan mengakses media sosial kita sesering mungkin ataupun memberikan komentar gitu kan terhadap gerakan-gerakan kita. Begitu juga sebaliknya ketika mereka tidak senang ataupun juga kurang menyukai dengan kegiatan-kegiatan kita pasti ada respon terhadap apa yang kita lakukan. Nah, itu sebagai masukan, kritikan agar apa? Agar komunitas kita lebih baik lagi memperbaiki dirinya ke depan, teman-teman. Bagi saya, media sosial itu sangat penting khususnya untuk teman-teman yang hari ini bergerak di gerakan komunitas literasi itu dari saya, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Hardi. Selanjutnya nih ada 3 pertanyaan yang masuk ke chat aku nih. Mungkin yang pertama ini aku tujukan ke Kak Widya terlebih dahulu ya. Dari Kak Nisrin, izin bertanya Kak, bagaimana ya cara untuk meminimalkan disinformasi atau hoax di lingkungan masyarakat yang minim akan literasi? Silakan Kak Widya. Oke, terima kasih nih Srin buat pertanyaannya. Izin menjawab ya. Bagaimana cara
untuk meminimalisir disinformasi atau hoax di lingkungan masyarakat yang minim akan literasi. Nah, mungkin yang pertama itu dari kebiasaan kita, kebiasaan membaca. Seperti yang aku bilang tadi di pemaparan tadi, kita harus sering-sering membaca. Jadi ketika kita membaca itu jangan cuma membaca judulnya aja. Kadang kan berita itu judulnya itu gimana ya, beda jauh dengan isinya. Nah, usahakan itu kita nggak cuma baca judulnya doang, tapi baca keseluruhan isinya sampai akhir, baca dan pahami, benar-benar pahami agar kita tidak nggak salah informasi, nggak kemakan hoax. Mungkin itu sih yang bisa digunakan. Ya pokoknya sering-sering kita membaca. Gitu sih Kak. Oke, ya aku setuju banget sih sama Kak Widya. Terima kasih Kak Widya dan juga terima kasih pertanyaannya Kak Nisrin. Lanjutnya nih, ternyata ada yang raise hand nih, sepertinya ingin langsung open mic ya. Pada Kak Mutmainah, boleh langsung open mic dan ditujukan pada siapa pertanyaannya? Oke, baik. Kedengaran nggak, Kak? Oh ya, sudah terdengar Kak. Oh ya, izin off cam soalnya jaringan kayaknya. Iya, sedikit cerita mungkin. Saya punya komunitas baru dibentuk sebenarnya, karena saya juga baru-baru pulang ke daerah. Nah, daerahnya itu kan dia Kepulauan Selayar namanya, jadi bentuknya kepulauan di daerah Sulawesi Selatan. Jadi akses terhadap literasi itu kurang sekali sebenarnya. Yang saya dapat itu komunitas literasi di Selayar itu hanya satu, yang itu anak muda. Cuman mereka nggak berada di kota, dia lebih ke daerah gitu, jadi belum nyampe efeknya ke kota. Sementara anak muda sama anak-anak yang butuh literasi itu kan adanya di kota sebenarnya. Nah, ini yang jadi tantangan, karena sebenarnya bagi kami yang di komunitas itu yang sebenarnya sudah suka baca buku dan bahkan sudah pada level yang memang sukanya baca buku memang karena sadar bahwa butuh. Jadi bahkan kalau buku yang hanya tulisan saja, teks saja isinya itu sudah semangat untuk membaca. Cuman kalau yang untuk yang memang dasarnya tidak tahu itu, tidak punya kesadaran bahkan minim untuk mau membaca, otomatis kan harus kita tarik perhatiannya dengan visual dan segala macam gitu. Setelah sebenarnya sudah ada kerjasama dengan perpustakaan, cuman akses bukunya lagi tuh yang kita mau kenalkan kepada orang yang sama sekali nggak suka baca, terus kita tarik perhatiannya dengan buku yang visual, nah itu akses bahkan perpustakaan itu nggak punya. Jadi ini tantangan juga sebenarnya, karena untuk menghantarkan orang untuk nyadar dengan jangan bicara tentang penalaran dulu deh, bahkan untuk membacanya saja kan enggak. Sosial medianya aktif gitu, anak mudanya aktif sosial media membaca dan segala macam, cuman kan ya bentuk bahwa membaca di sosial media diartikan sebagai bentuk literasi dan akhirnya sadar dan terjadi penalaran di dalamnya, itu kan hampir dikatakan bukan bentuk literasi gitu, hanya kan scrolling dan segala macam gitu. Nah, ini yang jadi tantangan sebenarnya untuk kami yang mau membentuk. Jadi sampai sekarang belum launching sama sekali bentuk literasi yang kami akan adakan. Sudah ada konsepnya, tapi itu tadi gitu tantangannya. Gimana caranya untuk mengenalkan kepada orang yang sama sekali nggak suka baca, bahkan tidak punya uh, kebutuhan untuk membaca, kita harus sederhanakan buku-buku yang sebenarnya mereka butuhkan untuk mereka baca dengan visual dan segala macam. Yang pertama aksesnya nggak ada, yang kedua menyederhanakan bagi kita yang sudah itu juga sulit sebenarnya. Jadi ini yang dua hal yang mungkin bisa direspon sama teman-teman gitu. Siapapun mungkin yang bisa merespon. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mutmainah atas pertanyaannya. Mungkin dari para pembicara ada yang mau langsung menjawabnya, mungkin dari Kak Putra atau Kak Hardi. Boleh izin sebelumnya,
Sebenarnya terima kasih juga untuk Kak Mutmainah dari Selayar ya. Nggak nyangka acara kita sudah sampai di sana dan semoga apa namanya kakak dan teman-teman bisa juga join kembali di episode kedua dan mungkin kita bisa sharing-sharing, mungkin bisa menjawab apa yang menjadi tantangan teman-teman di daerah. Eh, Kalau menurut saya pertama diklasifikasikan dulu memang siapa yang menjadi target teman-teman. Apakah itu anak-anak, apakah memang orang tua, ataupun rekan sebaya. Jadi karena intervensinya mungkin akan memiliki cara yang berbeda. Kalau misal terkait anak-anak, sebelumnya waktu itu saya lupa episode berapa ketika peluncuran Merdeka Belajar di Kemendikbud bahwa soal literasi itu mereka sudah menyalurkan menyalurkan sekitar 15 juta buku ke daerah-daerah khususnya yang daerah terpencil. Buku yang disalurkan adalah bukan buku bacaan yang hanya teks saja, tapi buku bacaan yang berkualitas dan penuh dengan visual. Nah, mungkin kalau memang belum sampai kepada daerah yang kakak maksud, mungkin izin bisa cek di website budi.kemendikbud.go.id. Mungkin teman-teman bisa download, di sana ada materi berupa video. Jadi mungkin kalau ingin memberikan pengajaran ke anak-anak, teman-teman bisa download videonya di sana ataupun buku yang ingin teman-teman miliki gitu. Itu yang menerbitkan adalah Kemendikbud sendiri. Nah, kalau dari saya mungkin itu dulu diklasifikasikan dulu teman-teman yang mau diintervensi berapa siapa dan juga apa namanya penanganannya dan materinya pun mungkin akan berbeda nantinya. Mungkin izin untuk menambahkan pertanyaan yang sebelumnya terkait meminimalisir disinformasi, boleh nggak Pak? Sedikit aja menambahkan buat pertanyaan Kak Nisrin. Oh iya, Jadi boleh Kak Putra. menurut saya yang paling pertama bisa kita lakukan adalah selain untuk berharap kepada pemerintah terkait penegakan hukum, kita juga bisa memulai dari diri kita sendiri. Pertama adalah mendorong masyarakat lebih kritis. Jika memang belum bisa mendorong semua orang, ya minimal kepada keluarga kita dulu, ke adik-adik kita, kepada orang tua kita, mendorong mereka lebih berpikir kritis bahwa ketika informasi masuk, jangan langsung di forward, jangan langsung di kemana-manain dulu. Teman-teman cari tahu dulu ini sumbernya dari mana, lalu ini maksud dan tujuannya seperti apa. Pertanyakan dulu, kritisi dulu itu informasi. Nah, lalu yang terakhir adalah terkait memberdayakan komunitas. Nah, sebenarnya salah satu upaya untuk memerangi hoax dan disinformasi mungkin ya dengan berkumpulnya kita dari Gerbasi, dari SLJ, dari Dikata. Nanti mungkin akan ada suatu project yang memang membahas terkait khusus terkait hoax atau disinformasi. Itu merupakan salah satu cara meminimalisir bagaimana penyebaran hoax atau kabar bohong di tengah masyarakat. Kalau dari saya sih seperti itu. Semoga izin bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Putra. Dari Kak Mutmainah, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, Mungkin boleh ditambahkan sama Kak Hardi terkait tadi pertanyaan Kak Mutmainah karena teman-teman di sana mungkin butuh apa ya perspektif dari teman-teman di sini. Oke, boleh diulang dulu Kak tadi pertanyaan Kak Maina, mohon maaf tadi ke belakang sebentar. Jadi ringkas tadi pertanyaannya apa Kak? oke, baik. Jadi di Selayar sendiri, dari Kak Mutmainah itu membuat gerakan atau komunitas ya. Tapi dari sampai sekarang itu belum launching, masih di konsep. Karena mereka masih bingung ya gimana cara eh, menyesuaikan gitu dengan minat-minat di sana gitu. Karena yang mereka ingin targetnya adalah orang-orang kota gitu. Karena mereka sebelumnya udah buat gerakan di dalam daerah, namun mereka juga pengen meningkatkan literasi juga di daerah kota gitu. Tapi kebetulan di sana itu eh, kurang tertarik akan hal tersebut ya mereka. Jadi apakah yang perlu disederhanakan itu bahan-bahan yang diberikan dari komunitasnya atau seandainya mungkin penyampaiannya dari di media digital seperti apa seperti itu. Oke, terima kasih Kak Natasha dan juga tadi pertanyaan dari Kak Mutmainah dari Selayar luar biasa sekali.
yang pasti tadi yang disampaikan oleh Bang Putra bahwasanya harus mengadakan pemetaan. Kami juga begitu ketika mendirikan pertama komunitas literasi, siapa sih yang menjadi sasaran kita gitu. Jangan sampai buku yang kita bawa, buku yang kita tawarkan kepada teman-teman di daerah kita, di kota kita itu tidak sesuai gitu kan. Jadi contoh, kami pengen ke anak-anak, jadi kami banyak bukunya itu lebih ke anak-anak dan kami variasi juga buku-buku untuk remaja, bahkan ibu-ibu ada resep-resep masakan ataupun juga bapak-bapak gitu kan terkait apa namanya itu kegiatan-kegiatan katakanlah seperti peternakan segala macam yang memang mereka butuhkan. Nah, di pertama kita akan uji coba dulu nih teman-teman. Kira-kira mayoritas yang datang ke taman baca kita atau perpustakaan jalan kita itu siapa? Nah, dari sana kita inventarisasi nih. Oh, bahwasanya banyak anak-anak, berarti ke depan harus banyak lagi buku anak-anak yang kita sediakan. Bervariasi lebih lebih beragam lagi gitu kan pilihannya terus. Nah, selain mengadakan perpustakaan jalanan atau taman baca, ada kegiatan edukasi lainnya. Misal contoh kita untuk anak-anak yang belum bisa baca, kita buat kelas membaca bareng gitu. Nanti kita kasih tahu apa namanya itu semacam mendongeng lah gitu kan kepada anak-anak biar mereka tertarik dengan buku bacaan yang kita coba tawarkan ataupun juga mengajar seperti kami pernah buat beberapa kali pelajaran kelas bahasa Inggris di taman kota melalui sobat literasi jalanan ataupun juga di daerah itu mungkin memang minim katakanlah tempat kursus ataupun les gitu. Nah, bisa juga kita buka di tempat kita mengajar dengan kita libatkan teman-teman mahasiswa yang memang mereka kadang punya waktu luang nih untuk mengajar gitu kan. Nah, bisa hal semacam itu teman-teman. Uh, terus tadi yang disampaikan oleh Bang Putra terkait donasi buku juga kalau teman-teman punya komunitas, daftarkan komunitas kalian di donasibuku.kemendikbud teman-teman. Nah, itu penting. Biasanya dari PT POS ataupun juga dari Kemendikbud mereka dan juga Perpustakaan Nasional mereka sering kirim buku dengan komunitas yang sudah terdaftar sebelumnya. Jadi penting sekali untuk mendaftarkan komunitas teman-teman, gerakan teman-teman di donasibuku.kemendikbud, cari saja di Google ataupun juga di forum TBM. Nah, berjejaring mereka biasanya sering sekali mengirimkan buku-buku bacaan bahkan ya sampai ke perbatasan Indonesia gitu kan. Kami pernah kirim buku kalau nggak salah kemarin ke Papua. Karena dulu PT Pos itu punya kegiatan, punya punya program setiap tanggal 17 kalau nggak salah itu mengirimkan buku secara gratis. Nah, tapi karena memang terkait pendanaan akhirnya kegiatan itu tidak jalan. Nah, ini juga perlu didorong oleh teman-teman gerakan ataupun juga komunitas literasi untuk kembali menggalakkan kegiatan kirim buku gratis. Itu mungkin jawaban dari saya. Terus menambahkan juga nih terkait hoax tadi teman-teman. Ada beberapa yang coba saya sharing gitu kan terkait misinformasi ataupun juga hoax yang bertebaran hari ini di media sosial. Sama yang pertama yang disampaikan oleh Bang Putra tentunya berpikir kritis nih dengan menyandingkan berita atau informasi yang setipe atau sejenis dari media terpercaya minimal 2 kali cek, double cek lah teman-teman. Jangan sampai kita dapat dari situs berita A kita langsung share jangan, tapi kita cross check dulu ke situs berita yang lain. Benar nggak? Ada nggak berita tersebut? Nah itu harus ada double check. Yang kedua pentingnya saring sebelum sharing ya teman-teman memeriksa kebenaran berita atau informasi tersebut sebelum dibagikan pada orang lain terutama klarifikasi dari lembaga yang berkompeten jangan sampai kita cuma baca judul nih clickbait gitu kan langsung kita share ke grup keluarga yang biasanya mudah terpancing nih gitu kan langsung share ke yang lainnya gitu dan yang ketiga memperkuat media literasi dengan pertama menganalisa peran yang disampaikan media sosial ataupun media massa yang kedua mempertimbangkan tujuan komersil ataupun jangan-jangan ada tujuan politik nih gitu dari pesan yang disampaikan melalui media sosial ataupun media massa ini. Dan yang ketiga, meneliti siapa yang bertanggung jawab atau atas informasi yang dipublikasikan. Dan yang terakhir, kalau memang itu dirasa meresahkan teman-teman berita itu apalagi di media sosial, jangan sungkan-sungkan untuk mengklik tombol report atau laporkan jika menemukan berita atau informasi yang mencurigakan sebelum di-share ke lebih banyak orang. Agar apa? Agar berita hoax, hate speech atau semacamnya tidak semakin tersebar luas. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, wah terima kasih banyak nih Kak Hardi. Langsung menjawab dua pertanyaannya ya. Nah, semoga Kak Mutmainah dan Kak Nitrin terjawab ya pertanyaannya. Oke,
Sebelumnya mohon maaf nih teman-teman yang sudah bertanya tapi belum bisa dijawab ya karena keterbatasan Oh iya, waktu. penting Mm, Kak, terakhir Kak. Iya, silakan Teman-teman silakan Kak. bisa aktif di Indo Relawan. Biasanya mereka ada kegiatan pelatihan generasi literasi, teman-teman. Saya pernah ikut batch berapa ya lupa, batch 2 atau batch 3. Nah, di situ juga biasanya proyek akhir mereka itu eh, men, mendistribusikan, mendonasikan buku bagi gerakan ataupun komunitas literasi yang memang membutuhkan. Nah, biasanya kolektif dibuat per kelompok. Misal contoh di Selayar nih, Kak Mutmaina ikut kegiatan generasi literasi yang diadakan Indo Relawan. Nah, nanti bisa diajukan. Siapa tahu teman-teman dalam kelompoknya sepakat dan buku itu akan dikirimkan ke sana. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya, teman-teman. Oke, wah ternyata ada program kayak gitu juga ya. Bisa teman-teman ikutin. Oke, makasih Kak Hardi infonya. Oke, bagi teman-teman yang masih ingin tahu lebih banyak lagi, boleh tanyakan langsung ya melalui DM komunitas-komunitas kami, Gerbasi di Kata Sobat Literasi Palembang. Atau bisa juga nih kalau para pembicara berkenan ya dan terbuka untuk diskusi lebih lanjut, bisa DM langsung Instagram para pembicara untuk menggali hal-hal yang masih ingin diketahui seputar literasi dan juga peran anak muda. Oke, selanjutnya nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara ternyata ya. Kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara, Kak Putra, Kak Widya, dan juga Kak Hardi yang sudah membangkitkan semangat kita dan juga kesadaran kita untuk memberikan pengetahuan baru di diskusi literasi hari ini. Sebelum menutup acara ini, mari kita foto bersama dulu ya untuk mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Silakan kepada teman-teman peserta untuk bisa on cam bersama dengan para narasumber kita. Oke, wah udah ada yang on cam nih beberapa. Silakan teman-teman ditunggu. Oke, ada yang mau on cam lagi Kak? Oke, aku hitung ya, aku beri aba-aba ya. Oke, nggak apa Kak Pina. Oke, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum mengisi presensi, bisa langsung diisi saja ya, sudah di-share di chat room untuk link presensi dan feedbacknya. Oke, sebelum menutup acara ini, eh, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya, pada narasumber dan juga peserta yang sudah hadir. Semoga acara ini tuh bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga menjadi dorongan semangat bagi generasi muda ke depannya untuk bisa berkontribusi dan juga berpartisipasi aktif dalam inisiatif literasi yang berkelanjutan. Cukup sekian acara hari ini. Jangan lupa untuk follow akun Instagram @gerbasi.literasi, @dikata.org, dan juga @sobatliterasi_plg untuk terus ikuti inisiasi kegiatan literasi yang diselenggarakan oleh gerakan-gerakan kami maupun diskusi literasi yang akan datang. Saya Natasha sebagai moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi Salam sehat Nah, selalu terima untuk kasih Bang teman-teman Ardi, Kak literasi. Widya, Terima teman. kasih Bang Thank Putra, Kak you. Widya, Kak Natasha untuk Terima sharing kasih ilmunya. Tetap semuanya. semangat. Terima kasih, Kak. Kita bisa kolaborasi lagi ya. Ya, Sehat-sehat. harus ini mah harus. Siap. Ah, Thank you, Bang terima Putra, kasih. Bang Hardi, Natasha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, mengapa kita bisa berjarak? Apakah terpisah sementara? Oh, kini sejauh mana
Sa